Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ladarvin, Tambur 12 14 01 495, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia Timur Makassar. Di sini saya mencoba merakit sebuah unit komputer yang dimana terdapat alat dan bahan sebelum kita melakukan perakitan komputer. Di sini saya sudah mempunyai dua buah obeng, yaitu plus dan minus, dan terdapat juga satu buah tang. Oke, langsung saja saya akan memperkenalkan bahan yang untuk dirakit. Pertama-tama saya kenalkan dulu. Di sini terdapat sebuah power supply, sebuah CD-ROM, papan induk atau disebut dengan motherboard, terus fan. Di sini juga terdapat sebuah RAM. Tak lupa juga prosesor. Prosesor adalah sebuah inti dari komputer. Terus satu buah hard disk. Oke, langsung saja saya akan mencoba melakukan perakitan sebuah unit komputer. Di sini sudah terdapat sebuah casing yang untuk kita gunakan untuk merakit. Oke, langsung saja saya akan melakukan perakitan sebuah unit komputer. Langkah pertama, kita memasang prosesor pada motherboard. Oke, begini caranya. Di sini kita memasang prosesor pada motherboard. Oke, ini sudah terpasang prosesor pada motherboard. Langkah kedua, kita coba memasang pendingin atau fan prosesor ke motherboard lagi. Ini dengan cara ditekan supaya masuk bersamaan. Oke, di sini kita bisa lihat sudah terpasang dengan baik. Terus langkah selanjutnya, kita memasang motherboard pada casing CPU. Pemasangan motherboard pada casing kita bisa lihat pada ujung-ujung port tersebut. Jadi jika sudah masuk seperti begini, mulai kita melakukan kancing. Dan langkah selanjutnya saya akan mencoba memasangkan RAM itu random access memory. Di sini saya coba akan memasang RAM pada mainboard. Di sini kita bisa lihat slot harus terbuka seperti begini, karena pada saat kita pasang dia akan menetap sendiri dan ini akan naik. Oke, saya akan coba memasang RAM. Ya, ini hasil dari pemasangan RAM. Langkah selanjutnya, saya akan mencoba memasang power supply pada casing CPU.
Oke, jika power supply sudah terpasang, sekarang saya mencoba untuk memasang kembali CD-ROM pada casing. Dan caranya adalah kita masukkan CD-ROM dari depan agar lebih mudah. Oke, jika CD-ROM sudah terpasang pada casing CPU, langkah selanjutnya saya akan memasang hard disk pada casing CPU lagi. Dan caranya adalah sebagai berikut. Oke, semua peralatan atau bahan telah terpasang pada casing CPU. Langkah selanjutnya kita melakukan pengkabelan, yaitu penyambungan kabel pada motherboard tersebut. Terus langkah selanjutnya saya akan memasang kabel, yaitu kita gunakan sini kabel SATA sama kabel ATA, yaitu kabel yang menyambung antara CD-ROM ke motherboard dan dari hard disk ke motherboard. Saya akan memasang kabel pada CD-ROM. Terus saya akan memasang kabel pada hard disk. Selanjutnya, setelah kita memasang kabel SATA dan ATA, sekarang kita mengkoneksikan kembali kabel dari power supply untuk menyambung ke CD-ROM dan hard disk. Oke, sekarang kita memasang kabel pada hard disk. Oke, pemasangan kabel hard disk telah terpasang. Sekarang pemasangan kembali untuk CD-ROM. Langkah selanjutnya kabel yaitu kabel audio dan USB. Audio kita akan simpan kepada port-portnya tersebut. Tak lupa juga di sini mempunyai beberapa kabel yang dimaksud, yaitu kabel HDD LED, terus power LED plus, terus power SW sama reset SW. Di sini kita akan mencoba memasang.
Oke, bisa kita lihat sekarang bahwa apa yang saya rakit di sini hampir selesai, dan langkah selanjutnya saya akan memasang casing pada casing samping. Oke, langkah selanjutnya saya akan mencoba memasang casing pada CPU. Oke, bisa kita lihat bersama bahwa inilah hasil dari perakitan yang saya lakukan, dan langkah selanjutnya saya akan melakukan penginstalan. Oke, sekarang tahap pertama telah kita lewati. Sekarang kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu melakukan penginstalan personal komputer yang telah kita rakit, dan langkah-langkahnya sebagai berikut. Sekarang saya sudah menyiapkan sebuah software, yaitu Windows 7 yang untuk saya install, dan langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, nyalakan tekan power pada CPU, terus tunggu pada saat muncul layar, terus tekan F2 untuk masuk ke BIOS. Oke, inilah tampilan BIOS yang akan saya install. Kemudian di sini terdapat beberapa pilihan, yaitu shortcut, advanced mode, boot menu, dan default. Sekarang kita akan memilih boot. Sebelum masuk ke boot, langkah selanjutnya kita memasukkan Windows 7 yang telah saya siapkan ke CD-ROM. Oke, Windows 7 telah saya pasangkan, dan langkah selanjutnya saya akan memilih boot menu. Oke, saya klik boot menu. Sekarang di sini di boot menu ada dua pilihan, yaitu P1 DVD RAM. Saya akan memilih DVD RAM. Oke, saya akan klik DVD RAM di P1. Kita tunggu pada saat loading. Ya. Di sini inilah tampilan untuk kita melakukan untuk penginstalan. Di sini saya langsung next saja. Oke, klik next. Terus setelah next ada tampilan sebagai berikut. Jadi sekarang kita langsung install now saja. Jadi klik install now. Oke. Inilah tampilan pada saat untuk mau masuk melakukan penginstalan. Jadi di sini ada dua pilihan, Windows 7 Ultimate 86 bit dan 64 bit. Jadi sekarang langsung aja saya klik next. Di sini saya akan checklist accept the theme. Oke, klik next. Di sini ada dua tampilan, jadi saya memilih custom advance. Oke, saya klik custom. Di mana terdapat beberapa partisi. Partisi itu yaitu, oke, saya klik drive options, dan saya mengklik format untuk menghapus di data partisi 2. Oke, format. Oke. Setelah di format, tampilan akan mengklik next. Oke, next. Dan tunggu beberapa menit untuk melakukan penginstalan. Tampilan bahwa proses instalasi pada komputer akan sedikit lagi akan mau selesai. Jadi ini tampilannya. Ya, kita tunggu beberapa saat.
Ya, oke, ini tampilan untuk penginstalan. Jadi inilah tampilan bahwa proses penginstalan akan mau selesai. Jadi kita akan tunggu beberapa saat kemudian.